Selamat pagi adik-adik. Halo, apa kabar? Puji Tuhan, pasti adik-adik semuanya baik kan? Nah, pagi hari ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, kita mau berterima kasih atas kebaikan Tuhan, dan kita mau beribadah kepada Tuhan, tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari siapkan hati adik-adik masing-masing. Mari kita mau kunci tangan, tutup mata, kita mau mengangkat lagu penyembahan yang berkata, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Haleluya, puji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. ya Aba, ya Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini mari kita sembah Tuhan. Kita mau mengangkat setiap pujian kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau Yesus. Kami
Tuhan, doa pembukaan akan dibawakan oleh Kakak Febri. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus terlalu baik dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin ibadah kami sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau bersuka cita, kami mau meninggikan nama-Mu. Biarlah Tuhan yang pimpin sertai kami. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya adik-adik. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau bergirang bagi Tuhan. Kita mau mengagungkan nama Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat lagu yang berkata, sekarang telah tiba, haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, tiba saatnya adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari sekali lagi adik-adik siapkan hati adik-adik, biarlah adik-adik mau menerima setiap firman Tuhan, mau siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi makanan rohani bagi setiap kehidupan adik-adik. Puji Tuhan, mari adik-adik kunci tangan, tutup mata. Kita mau angkat lagu penyembahan yang berkata, firman-Mu berkata kau besertaku. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di
setiap langkahku percaya. Sekali lagi katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya. Dengan hormat nanti Kakak Rudi akan membawa kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya setiap pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Memberkati kami semua. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu tertanam dalam hidup kami, menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi adik-adik, bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh ada lagi pada hari ini, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Nah, Kak Fitri percaya setiap kita pun pasti diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan. Nah, tadinya kita sudah memuji serta memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam setiap kehidupan kita pasti kita mempunyai warna favorit. Nah, setiap orang menyukai warna favoritnya masing-masing. Kak Fitri sukanya warna pink, contohnya. Kak Anjana sukanya warna hijau. Dan masih banyak lagi, masih ada berbagai macam warna. Tapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada satu warna ini kita mau belajar satu warna, yaitu warna emas. Kenapa ya kita mau belajar warna emas? Nah, di sini warna emas itu melambangkan suatu tempat yang sangat indah. Kenapa? Warna emas itu yaitu surga. Surga adalah tempat yang sangat indah dan sangat menyenangkan. Apa sih surga itu? Apakah surga itu adalah tempat bermain ataupun tempat nonton, tempat nongkrong bersama-sama?
teman-teman, nah bukan adik-adik, tapi surga itu adalah rumah Tuhan. Dan di sanalah Tuhan Yesus tinggal. Nah, dalam setiap kehidupan kita sebagai anak Tuhan, pasti kita pengen pergi ke surga. Tidak mungkin kalau kita tidak pengen pergi ke surga. Nah, begitupun dengan adik-adik yang ada di rumah, pasti semuanya kita itu pengen menikmati yang namanya surga. Nah, karena Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dia tidak pernah memilih-milih orang. Dia nggak pernah milih-milih Kak Ian, contohnya untuk hanya Kak Ian saja yang bawa ke surga ataupun Kak Teguh. Enggak, tapi semua orang itu pasti Tuhan Yesus pengen bawa pergi ke surga. Nah, betapa senangnya kita untuk menjadi anak Tuhan. Karena Tuhan Yesus, kasih sayang Tuhan Yesus itu sangat luar biasa, sangat besar dalam kehidupan kita. Nah, dalam firman Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa di surga itu tidak ada lagi orang sakit, tidak ada lagi orang yang suka nangis. Di surga itu hanya ada sukacita. Surga itu kita hanya kerja, kita itu hanya memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Di surga tidak ada lagi kematian dan lain-lain. Setiap orang yang pengen pergi ke surga, yang harus bersukacita. Tapi adik-adik, ada satu hal yang tidak membuat kita tidak bisa pergi ke surga. Apa itu? Yaitu dosa. Nah, hati yang penuh dengan dosa membuat kita tidak bisa pergi ke surga. Kenapa? Nah, Tuhan itu sangat tidak suka kalau manusia itu sering buat dosa. Apa saja sih dosa yang sering kita lakukan ketika kita di rumah? Contoh, berbohong sama orang tua, malas, mencuri, itu pun merupakan dosa yang Tuhan tidak senang. Ketika kita membantah orang tua di rumah, Tuhan sama sekali nggak senang, dan itu yang menghambat hidup kita untuk tidak bisa pergi ke surga. Nah, kalau nanti kita pengen pergi ke surga, kita jadi anak Tuhan itu nggak boleh buat dosa lagi. Nah, kita akan karena membaca firman Tuhan, dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Kak Fitri akan bacakan untuk kita semua, nanti adik-adik yang ada di rumah bisa menyimaknya di Alkitab masing-masing. Nah, ayatnya yang Roma 6 ayatnya yang ke-7 dimulai. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita tidak akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah bangkit dari antara orang mati dan tidak bangkit lagi, maut tidak lagi berkuasa atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Nah, puji Tuhan. Firman Tuhan ini sangat memberkati kehidupan Kak Fitri juga. Kak Fitri percaya sangat memberkati kehidupan adik-adik sekalian. Nah, karena dosa itu membuat kita menghambat untuk kita sebagai anak-anak Tuhan tidak bisa pergi ke surga. Nah, karena Tuhan itu Dia meskipun adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tapi Tuhan itu nggak suka kalau anak-anaknya itu melakukan dosa, melakukan hal-hal yang tidak baik, suka membantah orang tua ketika ada di rumah. Nah, karena itu, karena Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita sebagai manusia begitu besar, sehingga Tuhan itu mengutus anaknya yang namanya Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Nah, beberapa hari yang lalu ini kita sedang merayakan suasana Jumat Agung, dan hari ini kita sedang merayakan Paskah. Apa sih Jumat Agung itu? Kalau Jumat Agung itu artinya kematian Tuhan Yesus. Dan Paskah artinya ialah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, setiap kita anak-anak Tuhan itu telah ditebus dan dosanya telah dibayar dengan harganya, telah lunas oleh darah Yesus. Betapa kasih Tuhan Yesus sangat besar dalam kehidupannya. Padahal kalau dipikir-pikir, kita sebagai anak-anak Tuhan itu sangat-sangat tidak layak untuk menerima kasih Tuhan. Tapi Tuhan itu selalu memikirkan kehidupan kita. Dia tidak ingin kita anak-anak Tuhan itu selalu jatuh ke dalam dosa sehingga kita tidak bisa pergi ke surga. Dia tidak ingin kita itu selalu berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan kepada Tuhan. Untuk itu
Tuhan Yesus rela datang ke dunia meninggalkan segala kemewahannya yang ada di surga, meninggalkan apa yang dia miliki untuk siapa? Untuk hidup kita, untuk anak-anak Tuhan yang suka buat dosa. Untuk itu adik-adik yang dikasih Tuhan, karena kita sebagai anak Tuhan itu harus menyadari setiap kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari setiap pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kalau Tuhan tidak mengorbankan hidupnya untuk kita semua, kita ini tidak bisa mempunyai jalan untuk bisa pergi ke surga. Tuhan berkata bahwa tidak ada jalan lain yang akan kita lalui selain kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus percaya kalau kita anak Tuhan mengakui bahwa kita percaya kepada Tuhan, berarti kita harus meninggalkan setiap hidup kita yang lama. Kalau dulunya kita suka melakukan dosa, kita tinggalkan itu. Kalau dulunya kita suka membantah orang tua di rumah, kita harus tinggalkan itu. Karena Tuhan Yesus sama sekali tidak senang dengan apa dosa yang sudah kita lakukan di dunia. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi anak Tuhan yang berbeda dengan anak-anak Tuhan yang lain. Kalaupun kita memiliki teman-teman yang suka mengejek temannya di sekolah, suka malas-malasan, suka nyontek, kita jangan mengikuti hal-hal yang seperti itu karena Tuhan sama sekali tidak senang. Nah, untuk sebagai anak-anak Tuhan kita harus menghargai setiap pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah Tuhan Yesus berikan buat kita. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak mungkin ada sampai hari ini. Mungkin sampai kalau Tuhan Yesus tidak mengorbankan hidupnya buat kita, Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib untuk kita, mungkin sampai saat ini kita masih dibelenggu oleh dosa. Nah, untuk itu sebagai anak-anak Tuhan kita belajar untuk menghargai setiap pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus selain dia mati dan dia juga telah bangkit untuk kita, dia telah hidup untuk kita. Nah, karena kebangkitan Tuhan Yesus, akhirnya kita itu sebagai anak Tuhan yang dulunya tidak ada pengharapan menjadi anak Tuhan yang memiliki pengharapan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang hidup. Dia telah berhasil mengalahkan dosa dan maut. Nah, untuk itu kita sama-sama buka kembali di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-25. Yohanes pasal 11 ayatnya ke-25. Jawab Yesus kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Amin, puji Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata, kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita anak-anak Tuhan itu harus percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Untuk siapa? Untuk kita anak-anak Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan biarlah hidup kita selalu mengandalkan Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan, tidak suka buat dosa. Nah, tidak suka melakukan hal-hal yang tidak benar. Karena Tuhan Yesus sama sekali tidak senang dengan hal-hal seperti itu. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan cukup sampai di sini. Biarlah dalam setiap kehidupan kita, adik-adik, dimanapun kita berada, kita selalu ingat akan kasih Tuhan Yesus yang tidak bisa kita bandingkan dengan apapun. Kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam setiap kehidupan kita. Kita selalu ingat bahwa setiap pengorbanan Tuhan tidak bisa kita balas, kecuali kita menyembah dan memuji Tuhan, memberikan seluruh hidup kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak bisa membalas setiap pengorbanan Tuhan Yesus, tapi biarlah kehidupan kita selalu mencerminkan bahwa kita menjadi anak Tuhan yang selalu menghargai setiap pengorbanan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, amin. Firman Tuhan cukup sampai di sini, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengajarkan kami semua untuk menghargai setiap pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mati bagi kami, bahkan Engkau sudah bangkit bagi kami. Semua hanya karena Engkau memikirkan setiap kehidupan anak-anak-Mu yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau dimanapun kami mau berada Tuhan, biarlah Engkau tuntun setiap hidup kami agar apa yang kami lakukan seturut dengan sesuai kehendak Tuhan saja. Ingatkan kami Tuhan ketika kami mulai jauh dari Engkau, ketika kami mau mulai melakukan hal-hal yang tidak berkenan buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.